Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang at-tawabi, di mana at-tawabi ini merupakan isim yang marfu. Dan di samping at-tawabi juga akan dipelajari tentang ringkasan dari isim-isim marfu dari pelajaran yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. At-tawabi'u secara bahasa adalah yang mengikuti. Amma tawabi'u, adapun tawabi, fasayati bayanuha, maka insya Allah nanti akan datang penjelasannya fil majrurati, di dalam membahas isim-isim yang majrur. Nah, dalam hal ini at-tawabi tidak dibahas di sini. Jadi nanti dibahas pada isim-isim yang majrur. Khulasatul asma'il marfu'ati, ringkasan atau kesimpulan dari isim-isim marfu yang telah kita pelajari. Yang pertama, al-fa'ilu, isim fa'il. Isim fa'il ada yang dohir seperti qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Qala fi'il maklum, Muhammadun maka Muhammad sebagai fa'il. Nah, ini Muhammad di sini kedudukannya sebagai fa'il dan berupa isim dohir. Yang kedua, fa'il yang berbentuk domir seperti sa'altu, aku telah bertanya. Jalasta, engkau telah duduk. Nah, itu adalah fa'il yang berupa domir. Yang kedua, di antara isim-isim marfu itu adalah naibul fa'il. Naib pengganti al-fa'il, pelaku atau subjek. Jadi sebagai pengganti fa'il. Nah, naib fa'il pun ada dua. Ada yang berupa isim dohir. Contohnya su'ilan nabiyu, telah ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sebelumnya fi'il majhul, maka setelah fi'il majhul ini adalah naib fa'il. Telah ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabiyu merupakan naib fa'il dan berupa isim dohir. Adapun naib fa'il yang berupa isim domir, contohnya umirta, engkau telah diperintah. Su'ilta, engkau telah ditanya. Yang Ahmadu ustadun, Ahmad seorang ustad. Nah, Ahmad sebagai mubtada yang berupa isim dohir, ustadun berupa khobar. Adapun mubtada yang berupa domir, contohnya huwa maridun, dia sakit. Anta muslimun, engkau seorang muslim. Yang keempat, yang termasuk isim-isim marfu itu adalah khobar. Khobar terbagi kepada dua. Ada yang namanya khobar mufrad, ada yang bukan ghair mufrad. Contoh khobar mufrad, al-waladu mujtahidun, anak laki-laki itu mujtahidun, bersungguh-sungguh. Nah, al-waladu mubtada, mujtahidun berupa khobar. Khobar yaitu khobar mufrad. Adapun khobar ghair mufrad ini ada 4. Yang pertama, khobar berupa jumlatul mubtada'u wal khobar, yaitu berupa jumlah mubtada dan khobar lagi. Contoh, Aliun abuhu ghaniyun, Ali bapaknya kaya. Ali sebagai mubtada, khobarnya
berupa jumlah, yaitu abuhu goniyun. Abuhu sebagai mubtada lagi, goniyun sebagai khobar. Yang kedua, khobar yang berupa jumlatul fi'il wal fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il. Contohnya, al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu lemah badannya. Nah, al-maridu adalah mubtada, sedangkan khobarnya berupa jumlah fi'il dan fa'il, yaitu yad'ufu badanuhu. Yang ketiga yang termasuk khobar ghair mufrad itu adalah jar wal majrur. Contohnya, abuka fil masjidi. Bapamu di dalam masjid. Abuka sebagai mubtada, khobarnya berupa jumlah jar majrur, yaitu fil masjidi. Yang keempat yang termasuk khobar ghair mufrad itu berupa dorob. Contohnya, al ustadzu amamal baiti. Ustad itu di depan rumah. Al ustadu mubtada, khobarnya berupa dorob amamal baiti. Yang kelima yang termasuk marfu'atul asma atau isim-isim marfu, yaitu isim kana. Isim kana ada yang berupa dohir dan ada pula yang berupa domir. Yang dohir contohnya wa kanallahu azizan, dan keadaan Allah itu maha gagah. Isim kananya adalah Allahu berupa isim dohir dan khobar kananya azizan. Adapun isim kana yang berupa domir, contohnya kuntu maridon, keadaanku sedang sakit. Nah, selain kana terbagi ke dalam isim dohir dan domir, kana pun itu terbagi menjadi kana nakisoh dan tamah. Contoh kana nakisoh, kana Muhammadun nabiyan. Nah, untuk kana yang nakisoh ini adalah kana yang membutuhkan isim kana dan khobarnya. Kana Muhammadun nabiyan adalah keadaan Muhammad itu seorang nabi. Muhammad isim kana, adapun khobar kananya yaitu nabiyan. Adapun kana yang tamah, nah itu kana yang membutuhkan kepada fa'il. Contohnya, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana keadaan akibat orang-orang yang mendustakan. Maka fa'ilnya di sini berupa jumlah akibatul mukadzibin. Yang keenam yang termasuk isim-isim yang marfu itu adalah khobar ina, di mana fungsi ina ini adalah menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Nah, untuk khobar ina ini terbagi kepada dua, yaitu mufrad dan ghair mufrad. Contoh yang mufrad, innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Allah sebagai isim ina, adapun khobar inanya yaitu alimun. Innal muslimina faizuna. Sesungguhnya orang-orang muslim itu berbahagia. Al-muslimina merupakan isim ina dalam keadaan mansub. Adapun faizuna merupakan khobar ina dalam keadaan marfu. Adapun khobar ina yang berupa ghair mufrad ini ada 4. Yang pertama yaitu berupa jumlah mubtada dan khobar. Contohnya, inna aliyan abuhu goniyun.
Sesungguhnya Ali itu bapaknya kaya. Alian sebagai mubtada, khobarnya berupa jumlah abuhu goniyun, yaitu jumlah mubtada dan khobar. Yang kedua, khobar berupa jumlah fi'il dan fa'il. Contohnya, innal muslimina yasumuna. Sesungguhnya orang-orang muslim itu sedang saum. Al-muslimina isim ina, yasumuna yaitu khobar ina yang berupa fi'il dan fa'il. Yang ketiga yaitu khobar yang bukan mufrad berupa al-jarru wal majruru, jar majrur. Contohnya, inna abaka fil masjidi. Sesungguhnya bapakmu ada di dalam masjid. Abaka isim ina, sedangkan khobar inanya berupa jumlah jar majrur, yaitu fil masjidi. Yang keempat, khobar berupa dorob. Contohnya, innal ustada amamal baiti. Sesungguhnya ustadz itu di depan rumah. Al-ustada sebagai isim ina, adapun khobar inanya berupa jumlah dorob, yaitu amamal baiti. Yang selanjutnya, yang ketujuh yang termasuk isim-isim marfu itu adalah at-tawabi. At-tawabi atau yang mengikuti. Nah ini ada 4, yaitu na'tun atau na'at, atfun atau atop, taukid atau penguat, badalun atau badal atau pengganti. Contoh na'at atau sifat, ja'al waladul mujtahidu. Telah datang anak laki-laki itu yang bersungguh-sungguh. Al-waladu merupakan fa'il, ja'a fi'il, al-mujtahidu merupakan at-tawabi. At-tawabi atau sifat dari al-waladu. Yang kedua yang berupa atop. Contohnya ja'a aliyun wa hasanun. Telah datang Ali dan Hasan. Nah, Hasan merupakan atop dari Ali. Yang ketiga taukidun, yaitu taukid, penguat. Ja'al amiru nafsuhu. Telah datang amir atau pemimpin itu nafsuhu, benar-benar datang. Nafsuhu merupakan tawabi, yaitu berupa taukid dari al-amir. Yang keempat yang termasuk at-tawabi itu adalah badalun. Badal asal katanya itu adalah pengganti. Contohnya ja'a Muhammadun Rasulullahi. Telah datang Nabi Muhammad Rasulullahi sebagai Rasul Allah. Ja'a fi'il, Muhammadun fa'il, adapun Rasulullah ini sebagai badal. Nah ini badal ini dalam keadaan marfu sebab fa'ilnya yaitu Muhammadun ini dalam keadaan marfu. Nah, untuk lebih memahami materi-materi tentang isim-isim marfu atau marfu'atul asma, silahkan kerjakan latihannya. Tamrin latihan, udkur, sebutkan anwa'al marfu'ati, macam-macam isim marfu bima ya'ti, pada jumlah di bawah ini. Contoh yang pertama, idza kanal ma'u kullataini, apabila keadaan air itu 2 kula. Nah, al-ma'u merupakan isim kana. Ini al-ma'u dalam keadaan marfu sebab isim kana. Yang kedua, wasanaduhu dhaifun, dan sanadnya lemah. Wasanaduhu ini dalam keadaan marfu karena termasuk mubtada. Dhaifun ini juga dalam keadaan marfu sebab kedudukannya sebagai khobar. Nah, silakan kerjakan latihan selanjutnya.